Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat walau belajarnya secara daring. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini akan membahas tentang konsep himpunan. Maka dari itu, simak videonya. Tujuan pada video pembelajaran kali ini yang pertama, memahami konsep himpunan. Yang kedua, memahami cara penyajian himpunan. Anak-anak pernah tidak berbelanja atau membeli sesuatu di pasar atau supermarket atau toko terdekat? Misalnya berbelanja sayur, berbelanja buah, minuman, atau yang lainnya. Anak-anak suka tidak mengamati penataan di toko maupun pasar yang mana selalu dikelompokkan. Contohnya, ketika kita mau membeli buah, apel, pasti kita akan pergi ke kelompok pedagang buah. Misalnya juga kita membeli buku, pasti kita akan pergi ke toko buku dan akan melihat rak-rak buku. Kenapa ya? Ternyata contoh-contoh tersebut merupakan konsep himpunan yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Coba anak-anak ibu mengamati kumpulan yang termasuk himpunan. Yang pertama, kumpulan siswa laki-laki di kelas 7. Yang kedua, kumpulan binatang berkaki 2. Dan kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Yang pertama, kumpulan siswa yang pandai di sekolah. Dan yang kedua, kumpulan binatang yang lucu. Mengapa kumpulan siswa yang pandai di sekolah dan kumpulan binatang yang lucu bukan termasuk himpunan? Karena pengertian kata pandai dan lucu menurut setiap orang berbeda-beda atau yang biasa disebut relatif. Jadi tidak semua kumpulan itu termasuk himpunan. Biasanya kata himpunan dipadankan dengan kata kelompok, kumpulan, grup, rombolan, dan lainnya. Dari contoh-contoh sebelumnya dapat disimpulkan bahwa himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang anggotanya dapat didefinisikan dengan jelas. Berikut lambang himpunan. Yang pertama, himpunan dilambangkan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Yang kedua, anggota himpunan ditulis dengan huruf kecil dan diletakkan dalam kurung kurawal. Yang ketiga, yaitu lambang seperti E dibaca anggota dan lambang seperti E tapi dicoret dibaca bukan anggota. Contoh, himpunan B merupakan himpunan ikan. Anggotanya yaitu tongkol, gurame, lele, bandeng, dan mujair. Lele anggota dari himpunan B, tongkol anggota dari himpunan B, sedangkan nanas bukan anggota dari himpunan B, dan juga jeruk bukan anggota dari himpunan B. Walaupun ibu tidak menulis himpunan B di situ, tetapi sudah ada keterangan himpunan B merupakan himpunan ikan. Jadi sama saja ya, Nak. Sampai sini sudah paham, Nak? Sudah, Bu. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita belajar cara penyajian himpunan. Ada 3 cara penyajian himpunan. Yang pertama, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Yang kedua, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Yang ketiga,
dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Contoh nomor 1, himpunan bilangan Caca kurang dari 6. Cara penyajiannya yang A, menyebutkan anggotanya. Jadi, ingat kembali bilangan Caca yang telah dipelajari waktu SD, yang mana anggota bilangan Caca yang paling kecil adalah 0. Jadi, kita ibaratkan atau kita misalkan A ini merupakan himpunan bilangan Caca. Lalu kita tulis A kapital sama dengan dalam kurung kita tulis anggota dari bilangan Caca itu yang kurang dari 6, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Bagian yang B menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi sifat dari himpunan di sini yaitu atau sifat dari anggotanya yaitu bilangan Caca yang kurang dari 6. Sehingga kita tulis A sama dengan dalam kurung bilangan Caca kurang dari 6. Selanjutnya bagian yang C yaitu notasi pembentuk himpunan. Jadi kita misalkan terlebih dahulu X adalah bilangan Caca. Lalu kita ingat kembali sebelumnya kita sudah memisalkan jika huruf A kapital itu merupakan himpunan dari bilangan Caca. Jadi kita tulis saja huruf A kapital sama dengan buka kurung kurawal X, kemudian garis tegak, lalu X, kemudian tanda kurang dari, lalu bilangan 6, kemudian koma, lalu kita tulis lagi di situ keterangan X adalah bilangan Caca. Selanjutnya Ibu mau memberitahu bagaimana cara membaca notasi pembentuk himpunan. Cara membaca penyajian himpunan dengan notasi pembentuk himpunan yaitu A adalah himpunan yang semua anggotanya X, demikian hingga X kurang dari 6, serta X adalah bilangan Caca. Jadi seperti itulah cara membacanya ya nak. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Anak-anak di sini sudah ada soal penyajian himpunan yang dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. L adalah himpunan yang semua anggotanya X, sedemikian sehingga X lebih dari negatif 3 dan X kurang dari sama dengan 7, serta X adalah bilangan bulat. Karena salah satu cara penyajian himpunannya sudah tertera, maka kita mencari dua lagi cara penyajian himpunannya. Yang pertama yaitu menyebutkan anggota, dan yang kedua menulis sifat yang dimiliki anggotanya. Sebelumnya Ibu sudah menyebutkan bahwa X lebih dari negatif 3 dan X kurang dari sama dengan 7. Jadi sekarang kita mencari cara penyajian data dengan menyebutkan anggota. Karena tadi dibilang X itu lebih dari negatif 3, maka anggotanya diawali dengan negatif 2 sampai ke 7. Kenapa? Karena 7 masih merupakan anggota dari himpunan L. Selanjutnya menulis sifat yang dimiliki anggotanya. Kata kuncinya di sini adalah bilangan bulat, dan selain itu X lebih dari negatif 3 dan X kurang dari sama dengan 7. Jadi dapat dituliskan bahwa L sama dengan dalam kurung kurawal bilangan bulat yang lebih dari negatif 3 dan kurang dari sama dengan 7. Baiklah anak-anak, pembelajaran kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya dan semoga bermanfaat. Tetap semangat walau belajarnya secara daring dan tetap taati protokol kesehatan dimanapun kamu berada, yaitu 3M. Yang pertama memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih.